Nama saya Hebida Mulaya Azaida dengan NPM 253200017, kelas 1A, program studi pendidikan biologi. Saya akan membuat tugas teknik sterilisasi dan persiapannya dengan mata kuliah teknik laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Anas Yeki dan juga Ibu Ipah Budi Minati. Oke, kita lanjut ke tahapannya yuk. Pada tahap sterilisasi yang pertama, yakni sterilisasi dengan menggunakan uap panas bertekanan atau menggunakan autoclave. Namun, sebelum mengarah pada tahapan sterilisasi menggunakan autoclave, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan disterilisasi. Di sini ada tabung Ellen Meyer, kemudian ada cawan Petri, kemudian ada tabung reaksi, dan juga gas. Untuk pembungkusnya sendiri, kita menggunakan kertas buram dan juga solatif. Pertama-tama kita membungkus cawan Petri. Ambil kertas buram, kemudian letakkan cawan Petri di tengah-tengah kertas buram. Kemudian bungkus keras bagian pinggir-pinggirnya, kita satukan, gabungkan, kemudian tepat ke arah depan, tepat lagi ke belakang. Begini, kemudian bagian ujung-ujungnya kita lipat membentuk segitiga, ujung kanan dan juga ujung kirinya sama seperti itu kita lipat membentuk segitiga. Setelah semua ujungnya terbentuk segitiga, maka kita balik dan lipat segitiga tersebut ke belakang. Nah, setelah seperti ini kita beri solatif. Fungsi solatif agar pembungkusan tidak terlepas pada saat proses sterilisasi. Kemudian pembungkusan yang kedua yakni tabung Ellen Meyer. Letakkan Ellen Meyer di tengah-tengah kertas buram. Kemudian bagian ujungnya kita satukan atau kita lipat. Kita lipat lagi sampai semua bagian Ellen Meyer tertutup dengan sempurna. Karena bagian atasnya belum tertutup, tas buahnya tidak cukup, kita ambil lagi, kemudian kita tutupkan kembali, sama seperti tahapan yang tadi. Nah, apabila semua bagian sudah tertutup sempurna, maka kita beri solatif pada bagian perbatasan kertasnya agar tidak terbuka seperti ini. Kemudian pembungkusan selanjutnya yakni tabung reaksi. Pembungkusan tabung reaksi dilakukan di mana tabung reaksi diletakkan di ujung kertas. Kemudian ujung kertas yang dekat dengan tabung reaksi diberi solatif dan digulung. Setelah ujung kanan dan ujung kiri tabung reaksi sudah tidak terlihat, maka gulung kertas bagian ujung ke dalam, bagian kanan dibuka kiri, kemudian gulung lagi ke depan. Setelah tertutup sempurna, bagian ini kertas yang ujung kita beri solatif lagi. Sudah. Sekarang pembungkusan yang keempat adalah beker glass. Kita letakkan beker glass di tengah-tengah kertas buram, kemudian kita lipat bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Bagian ujung kanan, kiri, tambah di sisi yang sebelahnya. Kanan ditarik ke dalam, ujung kiri juga seperti itu. Ini bagian atasnya kita tutup. Nah, karena ini bagian atasnya masih terbuka, maka kita perlu menggunakan satu kertas lagi untuk menutup beker gelasnya. Tekniknya sama dengan teknik yang awal. Bagian ujung dimasukkan ke dalam, bagian ujung satunya lagi ke dalam.
sekarang sisi yang sebelumnya juga bagian ujungnya ke dalam, kemudian ujung lainnya juga ke dalam. Nah, setelah tertutup sempurna, kita beri isolatif pada bagian ujung-ujung kerasnya agar tidak terbuka selama proses sterilisasi nantinya. Oke, ada pembukuan bahan alat yang akan disterilisasi sudah siap. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan bahan-bahan yang akan disterilisasikan, maka kita mempersiapkan autoclave. Pastikan autoclave dalam keadaan bersih dan siap digunakan. Yang pertama adalah dengan membuka tutupnya. Namun, apabila tutup autoclave masih dalam keadaan terkunci, maka buka baut penguncinya dengan cara memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian letakkan tutup autoclave. Pastikan selang uapnya tidak tertindih dengan bagian penutup autoclave. Setelah itu, angkat saringan autoclave dan masukkan air. Usahakan airnya adalah air Aquadis dengan batas indikasi yang sudah ada pada autoclave. Jangan sampai kurang maupun berlebihan, karena apabila kurang dapat merusak elemen pemanasnya. Namun apabila berlebihan juga dapat berpotensi masuk ke dalam saringan dan bercampur dengan alat atau bahan yang disterilkan. Setelah diisi dengan air, masukkan kembali saringan dan masukkan alat atau bahan-bahan yang akan disterilkan. Tata dengan rapi, pastikan seimbang kanan kirinya dan berikan jarak di tiap elemen atau bahan yang akan disterilkan. Setelah itu, tutup autoclave. Pastikan penutupan panah sesuai dengan cekungan pada bagian atas autoclave dan masukkan selang pada tempat selangnya. Penutupan tidak bisa langsung pas pada cekungan, namun biasanya bergeser sedikit terlebih dahulu. Kemudian kita geser dan paskan. Pastikan juga bagian besi di bawah penguncinya juga pas. Setelah itu, kita kunci bagian penguncinya dengan cara menyelam atau berseberangan dengan memutarnya searah dengan jarum jam. Lakukan secara berurutan sampai semuanya selesai. Apabila ada bagian yang tidak dapat masuk, maka kita memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam sampai dapat masuk. Kemudian kita menguncinya sama berseberangan, saling berseberangan searah dengan arah jarum jam. Dapat masuk, kemudian kita kunci secara berseberangan searah dengan arah jarum jam. Sudah. Dan selanjutnya, setelah autoclave tertutup rapat, maka letakkan autoclave di atas kompor dan nyalakan api kompor. Pada posisi awal, biarkan sumbu autoclave terbuka agar uap air di awalnya dapat keluar. Namun, setelah air di dalamnya mendidih dan mengeluarkan uap panas baru, maka sumbu kompor segera tutup. Setelah itu, tunggu indikasi jarum. Apabila jarum sudah mengarah pada angka 121 derajat atau berada pada warna hijau, maka pengukuran atau proses sterilisasi autoclave bisa dimulai. Waktu sterilisasi autoclave berbeda-beda untuk alat maupun bahan. Untuk alat sendiri waktunya adalah 60 menit, sedangkan untuk bahan atau sampel biasanya 27-30 menit. Nah, pastikan selama waktu tersebut jarumnya tetap berada pada posisi hijau. Jangan sampai kembali ke warna putih maupun ke warna merah. Tahap selanjutnya, setelah waktu sterilisasinya cukup, karena tadi kita mensterilisasikan alat-alat laboratorium 60 menit dan waktunya sudah selesai, maka buka katup. Matikan kompor terlebih dahulu, kemudian buka katup agar suhu panas yang ada pada dalam autoclave dapat keluar. Setelah itu, apabila
semua suhu panasnya sudah keluar dan jarumnya sudah kembali ke normal pada angka 0 atau warna putih, autoclave dapat dibuka dengan cara membuka baut secara berseberangan dengan memutarnya berlawanan dengan arah jarumnya. Buka secara bertahap hingga semua baut terbuka. Setelah itu, angkat penutupnya. Dan bahan yang disterilkan dapat dikeluarkan. Namun, pembuangan air di dalam autoclave dilakukan ketika suhu autoclave benar-benar normal suhunya, baru bisa dikeluarkan airnya dan dicuci atau dibersihkan. Selesai. Kita siapkan juga air. Setelah kita siapkan kompor juga panci dan air, kita panaskan air. Tunggu hingga mendidih atau sampai 100 derajat Celcius. Suhu air mencapai 100 derajat Celcius, maka selanjutnya adalah memasukkan alat-alat yang akan disterilkan. Maka langkah selanjutnya adalah mengambil alat-alat tersebut dari air panas. Jangan lupa untuk matikan kompornya juga. Emang boleh. Ini adalah alat-alat tersebut dan tunggu sampai kering, dan proses sterilisasi dengan perebusan sudah selesai. Kita akan teknik sterilisasi yang ketiga, yaitu sterilisasi kimiawi. Tahap pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan kita terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kita cuci alat-alat yang akan disterilisasikan. Sudah kita letakkan di sini. Kemudian yang kedua kita cuci tabung reaksi. Setelah semua alat yang akan disterilisasikan sudah dicuci, maka kita keringkan menggunakan kain kering dan besi. Semuanya kita keringkan sampai benar-benar kering. Semuanya sudah dikeringkan. Tahap selanjutnya, setelah alat-alatnya dicuci dan dikeringkan, kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Setelah menggunakan sarung tangan, kita semprot alas
sterilisasi menggunakan alkohol 70% untuk penyusutan. Setelah itu, kita semprot tangan kita menggunakan alkohol 70%. Kemudian, langkah selanjutnya dengan menyemprotkan alkohol 70% kepada tiap alat yang akan disterilisasi. Pastikan semua bagian terkena alkohol, dalamnya juga luar-luarnya. Lalu kita lakukan dengan beker gelas. Sama, pastikan semua bagian tersemprot dengan alkohol 70%. Setelah ini, kita semprot semua alat disemprot, tunggu sampai kering dan selesai. Baik, cukup sekian video teknik sterilisasi dan persiapannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.